Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di The Power of Modest Talk. Saya Hana Farid dan tentunya selalu di spirit yang sama bahwa kita mau memajukan industri modest fashion yang nggak bisa dijalani sendiri. Jadi di episode-episodenya The Power of Modest Talk kita bakalan kenalan sama founder dari brand-brand modest fashion dan kita bakalan dengerin cerita di balik besarnya brand-brand tersebut. Dan di episode kali ini aku mau mengundang Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Nih di belakang tadi kita udah ketawa-ketawa karena ada pertanyaan yang dari awal aku mungkin segan mau nanyain, tapi ternyata ya udahlah tanya aja. Apakah itu? Apakah itu? Jadi yang aku tahu Hanan itu Kita langsung aja. Oke, baik. Hanan itu sebenarnya sekolah fashion designernya dulu seangkatannya sama Dian Pelangi, sama Mbak Farah, kalau yang kenal sama kakaknya Jena Hara, sama Ria Miranda. Nah itu berempat sebenarnya sekolahnya barengan. Tapi kemudian kita familiar dengan brand Dian Pelangi, Ria Miranda. Lah Hanan nih sekarang menjadi salah satu brand yang lagi rising yang padahal sebenarnya sudah dari lama ya. Udah dari 13 kali. let's say kayak kalau aku lulus 2008, 2009 bikin brand sih sebetulnya. 2009 bikin brand. Ya. Sibuk ngurus anak yang sekarang anaknya udah SMA. Iya. 15 tahun. 15 tahun anaknya. Wow. Terus 2009 sebetulnya nggak vakum, tapi slowing down aja, kayak take it slow gitu. Jadi fokus ke keluarga dulu karena anak-anak masih kecil 2009 itu ya. Terus sampai akhirnya oke, gaspol membesarkan Hanan itu di 2000? Sebetulnya mungkin besarnya karena mungkin kayak aku kan awalnya Kak custom order. Jadi kalau custom order pasti kan kliennya private aja gitu kan. Nah 2017 itu mulai beralih ke ready to wear. 2017. Jadi emang kalau misalnya mau diambil tarik waktunya dari 2017 ya masih baru sebetulnya si ready to wear-nya gitu. 2017 ready to wear. Nah, mungkin kayaknya dari situ banyak orang yang kecantol nih, lebih affordable, lebih gampang dibeli gitu. Nah, kita bakalan cerita. Jadi di episode-episodenya Modest Talk itu kita selalu percaya setiap brand itu pasti punya karakteristik, punya yang berbeda-beda, punya cara yang berbeda-beda juga dalam membesarkan brandnya. Nah, Hanan ini salah satu yang menarik perhatianku karena besar di private ya. Maksudnya besar di custom order tadi. Hanan itu identiknya sama baju-baju nikahan gitu. Baru akhirnya sekarang lebih ke ready to wear produk gitu. Nah, jadi yang kita harapin di sini kita bisa dengerin untuk brand yang gedenya di custom order, kemudian shifting ke ready to wear gitu. Apa aja nih, itu sesuatu yang direncanakan atau ya itu go with the flow aja, ternyata begitulah arahnya gitu. Oke, kalau kita ngobrolin dari awal nih ya Kak, Hanan tuh awalnya 2009 itu bukan modest wear. Ya. Bukan modest wear. Jadi mulai menjadi modest wear itu di 2013. Jadi bukan menjadi tiba-tiba gitu, kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk jadi modest wear gitu juga enggak juga sih. Maksudnya aku banyak kayak klien Chinese apa gitu. Bahkan waktu aku pertama show di Indonesia Fashion Week, pertama kali show itu bareng sama Uniria, bareng sama Mbak Farah, bareng sama Jena Hara. Kita berempat show IFW. Itu baju aku yang kayak backless, sleeveless gitu, yang pendek. Ini kita bahkan nggak tahu gitu. Iya kan? Pengennya nanti dihadirkan sih ya, nanti gambar-gambarnya ternyata Hanan tuh melalui fase itu ya, show dengan baju yang nggak modest gitu ya. Apalagi dulu kan kayak baru lulus fashion school kan kayak menggebu-gebu gitu kan idealismenya gitu loh. Jadi mau bikin baju yang bentuknya gelombang-gelombang apalah gitu kayak. Tapi udah langsung baju resmi kan? Iya, dulu tuh kayak aku lebih kayak benchmarknya tuh kalau ngeliat desainer luar ya itu kayak ke Elisa Up gitu loh. Lebih ke sana. Jadi emang kayak oke, ada kucing di sini. Gak apa-apa, ini on terus aja jalan. Jadi benchmarknya ke situ sih, maksudnya kayak aku tuh suka banget sama Elisa Up. Terus kalau misalnya di Indo tuh mungkin kayak Sebastian Gunawan, Bian gitu. Maksudnya desainer-desainer senior yang aku look up to. Ya, jadi kan kalau ngeliat mereka kan di sana emang formal wear gitu kan. Walaupun sekarang tuh mereka juga ada Voltum, kayak Sebastian tuh ada red labelnya dan lain sebagainya gitu.
Nah, benchmarknya ke situ. Jadi begitu lulus dari Lasal. SMOT, SMOT. jadi mau buat produk yang seperti itu. Jadi idealismenya tinggi banget lah gitu. Nah, baru 2013 waktu itu aku memutuskan untuk oke deh berhijab bismillah gitu kan. Nah, I don't know why Kak, kayak garis tangan itu ikut berubah loh. Jadi kayak lebih kalau aku ada private klien gini, misalnya kayak aku bikinin dia mau bikin baju terus aku tambahin tangan dikit ya. Jadi mulai kayak merasa ada tanggung jawab gitu loh ke customer. Dan dulu Hanan juga belum pakai jilbab. 2013 udah belum? 2013 udah mulai pakai jilbab. Iya, jadi mulai kayak ditutupin tangannya. Jadi dari yang backless tuh terus tiba-tiba tangannya tutupin dulu. Ya, gitu. Terus makin lama makin Nah, 2013 waktu aku modest berhijab, deh, gitu. banyak juga klien aku di tahun yang sama atau di periode yang sama gitu berhijab juga. Jadi kayak walaupun baju aku belum hijab semua ya, kayak belum modest semua. Mereka bilang, aku mau dong yang dipakai kayak Hanan gitu. Jadi kayak oke, lambat laun kayak ya udah berubah gitu, shifting dengan organik gitu loh. Aku nggak bilang kayak oke nih memutuskan kita modest wear ya gitu. Nggak ada tahap yang kayak tanggal sekian kita berubah gitu, rebranding gitu, nggak ada sebetulnya. Jadi lebih organik aja sih. Lebih organik, dan itu sebenarnya juga diarahkan sama audiens yang makin lama, oh ternyata audiensnya lebih banyak ke audiens yang modest gitu ya. Mungkin iya sedikit banyak sih pasti gitu. Kayak marketnya banyak di situ. Terus dan di 2017 pun aku memutuskan untuk bismillah yuk bikin ready to wear. Itu karena ya tahu sendirilah customer Indonesia kan maunya see now buy now ya nggak sih, kayak aku lebih affordable lagi pasti. Lebih affordable, lebih ini sih, lebih kayak oke habis fashion show itu banyak customer aku nih Kak, kalau habis fashion show dia langsung foto gitu bajuan di runway, langsung kirim ke admin, ke staff aku gitu kayak aku mau baju yang ini, aku mau baju ini. Jadi kayak Sementara saat itu belum bisa diproduksi banyak iya, gitu. Jadi kayak oke ini kayaknya emang customer Indonesia tuh bukan seperti yang di luar. Maksudnya kayak kita bikin show spring summer 2024 harusnya kan dijualnya masih 3 bulan, 6 bulan iya kan. Kalau di sini kan kayak aku mau yang itu, masa aku nggak pakai yang itu langsung gitu. Bahkan ada kayak klien aku, kayak aku nih hari ini show apa gitu ya, dia mau lihat private preview dulu. Jadi kayak banyak klien-klien yang sebenarnya dari klien itu loh, klien custom order itu maunya treatmentnya berbeda kan. Tetap jadi aku tuh walaupun ready to wear treatmentnya seperti custom order. Jadi katakan kalau dirimu beli baju di aku Kak kepanjangan, kita potongin free of charge. Wow. Gitu. Dan punya butiknya itu nih, itu dari tahun berapa? Butik 2009 pertama di Pondok Indah. Itu butiknya kecil kayak 4x5 aku nggak tahu. Aku nungguin sendiri. Jadi dari SPG juga ya? Iya, terus kayak yang zaman dulu kan Jadi anak lagi sekolah terus ya udah aku nungguin di toko ya gitu. Iya betul. Belum sekolah anak aku bayi. Bayi yang dibawa-bawa berarti. Sambil nyusuin. Aku dulu magang sambil nyusuin nggak? Aku dulu magang sama Mel Ahyar. Oh, pantesan kita sering ketemu di acaranya Bamel. Iya ya. Jadi dulu Iya, magang dulu di acara. Aku magang, di Mel iya. Ahyar. Karena Mbak Mel itu kan emang alumni SMOT juga kan. Di atas aku banget sih tapi. Nah waktu magang aku magang di sana baru ngelahirin banget. Jadi kayak Mbak Mel boleh nggak? Boleh gitu. Dan akhirnya punya toko itu di 2005, terus punya butik sendiri. 2009. Terus akhirnya punya butik sendiri itu di mana customernya bisa datang dan bisa order langsung. Jadi 2009 aku buka di Pondok Indah tuh butik pertama awalnya, terus 2011 alhamdulillah dapat tempat yang lebih luas di Cipete, sampai sekarang masih ada di Cipete. Jadi kalian kalau yang mau langsung belanja ke Cipete. Alamatnya di sini. Alamatnya di sini, oke. Terus zaman dulu tuh 2009 ya, kita tuh kan nggak punya Instagram kayaknya. Ya. Instagram tahun berapa tuh? Belum 2011 12 kayaknya. Ke Twitter dulu ya. Kayaknya 2010 Ya kan, tuh pokok masih kayaknya Facebook deh. iya. Jadi cara marketing zaman dulu tuh dari pameran ke pameran nggak sih? Kayak aku tuh ikut Inakraf dulu, 2011 ikut Inakraf. Terus IFW, pokok pameran lah, pameran apapun. Terus banyak banget kan pameran-pameran yang dari apa sih kantor-kantor gitu loh Kak. Jadi misalnya kantor apa bikin pameran. Bikin bazar. Bikin Itu bazar. linknya dari mana? Biasanya udah gabung sama AFC. Enggak, belum. AFC baru 2000, AFC 2000 berapa ya? Berapa belas gitu kan Iya ya? kan? Karena pecahan dari Yang sebelumnya. Sebelumnya. Gitu. Nah, pertama aku ke Inakraf. Inakraf dulu,
Terus dari situ tuh banyak orang-orang bazar yang mau nggak ntar aku ada pameran di sini kayak gitu, yang bener-bener bagian brosur kartu nama gitu zaman dulu. Jadi semua aku ikutin, kayak ada pameran bahkan pameran apa sih, bazar di Bulog gitu. Kan? Itu ngalamin juga. Aku ngalamin, jadi kayak aku bawa baju-baju. Kita kan nggak ngerti ya, mencoba semua aku coba gitu kan. Kayak aku bawa baju sutra gitu kan, yang kayak let's say harganya 2-3 juta waktu saat itu. Terus sebelah aku yang kayak jualan telur asin. Beneran, serius. Terus ada yang beli nggak? Ya kayak belinya paling kayak cuma skat satu gitu. Jadi kayak nggak nutup biaya. Nggak nutup biaya sewanya, jangan-jangan. Nggak nutup transportnya juga kayak nggak nutup ke sana. Tapi itu uang belajar lah ya, investasinya di belajar, waktunya diinvest buat mengenal langsung customernya yang benar gitu ya. Dan maksudnya kayak karena kita kan mungkin nggak semudah, alhamdulillah sekarang banyak banget kan di Instagram aja kita masukin foto apa, orang udah langsung Kak ini berapa, apalah. Kalau zaman dulu kan nggak kan, jadi bener-bener kayak kita tuh jemput bola gitu loh, kayak nyari customer yang mana nih gitu, sampai akhirnya membentuk, jadi kayak kita tuh membentuk market kita dulu gitu. Oke, nah sekarang nih kalau didefinisikan marketnya Hanan tuh kayak gimana? Ada shifting nggak sih dari dulu? Karena ini kan aku melihat dari persepsi di luar nih, marketnya Hanan itu. Kamu apa? Ini loh yang dari tadi aku bilang, aku segan mau bilang. Jadi waktu aku melihat Hanan pertama kali, oh marketnya Hanan itu jamaah gitu ya. Iya, jamaah. Terus pasti custom order, karena banyak pernikahan grup-grup Arabian itu bajunya pasti baju Hanan, karena tuh senengnya yang flowy ya kan, karena Elisa Up juga kan. Mungkin. Elisa Up, jadi senengnya tuh yang feminin, megah, terus feminin, megah, sama anggun gitu, cewek banget gitu. Dan ya rumit gitu, banyak frill-frillnya gitu, pasti nggak clean, nggak potongannya nggak clean gitu, nggak minimalis gitu, justru yang mewah, yang megar gitu. Benar gak nih? Dan custom order banyaknya. Dulu ya. Jadi bridesmaid lah gitu. Ya, dulu ya. Dulu ya, tapi sekarang nggak? Sekarang kita masih. Oh sekarang masih. Nah itu membentuk audiens itu gimana tuh? Jadi mungkin kayak balik lagi tadi aku ceritakan, setiap kayak apalagi brand designer ya, yang desainernya muncul gitu, terlihat gitu. Ya, apalagi menggunakan nama ownernya gitu. Berarti kan kita di apa namanya, dituntut untuk hadir gitu kan. Nah mungkin dari situ kayak besarnya itu dari community, maksudnya komunitas terkecil kan pasti keluarga kan. Ya secara keluarga aku banyak juga yang jamaah-jamaah gitu. Jadi jamaah gitu. Iya, jadi alhamdulillah diterima sama mereka dulu. Jadi terima kasih banget udah dukung. Maksudnya dari yang komunitas, circle terdekat itu memang jadi fondasi kuat juga gitu. Jadi bahkan dulu waktu aku pertama kali buka butik, kan aku nungguin sendiri ya. Ingat banget Juli tanggal berapa ya? Tanggal 9 apa tanggal 17 gitu. Kayak buka toko nungguin belum ada yang masuk gitu. Yang masuk tuh tante aku dulu. Jadi kayak bener-bener support dari keluarga terdekat dulu. Nah, walaupun memang produknya itu nggak ditujukan spesialis, maksudnya tertentu buat market itu nggak juga. Tapi mungkin yang kecantol duluan mungkin mereka duluan gitu. Ya aku percaya sih kalau misalnya audiens terdekat itu ya harus dari orang-orang circle terdekat, karena itu ngebuktiin ya mereka mau beli karena sosok foundernya. Dan sosok founder yang kuat juga jadinya ya memperkuat brandnya juga gitu, karena banyak kasus yang akhirnya orang beli ya mungkin awalnya bukan beli karena produknya banget, tapi beli karena mau support gitu. Tapi kalau produknya sendiri nggak bicara ya nggak akan tambah besar kan. Jadi kalau misalnya circle pertama dipakai karena beli, karena kedekatan sama ownernya, ya dia nggak akan beli yang kedua. Nah Hanan bertahan, berarti kan dari circle terdekat mungkin si tante itu, ini gue beli punya ponakan gue nih, kita kan kebayang ya Arab-Arab kalau kumpul ya. Iya bener kan? Iya, bener. Ini punya si Hanan nih gitu. Arab juga. Tahu lah. Ya, tapi karena kalau keluarga dekat itu sebenarnya nggak semua, nggak hanya Arab ya, karena rata-rata keluarga tuh gitu. Ya, dan seneng kalau kita pertama disupport sama tante dulu. Ini nih si anaknya si Haji ini nih, tolong dibeli gitu. Terus nanti nyebar lagi. Dan kalau produknya biasa aja ya nggak akan kesebar. Ini karena produknya bagus juga gitu. Nah, ini ngomongin produk yang berkualitas. Apakah dari awal tuh langsung kayak
produk-produk emang yang dipersiapkan untuk baju nikah atau dari ada order dulu bridesmaid. Oke deh nanti aku jahitin gitu. Aku jahitin gitu. Oke. Sebetulnya kalau mau ngomong lebih jauh lagi, maksudnya lebih awal lagi tuh kayak aku nyemplung, maksudnya ke dunia fashion. Jadi lulus SMA kayak oke deh aku ambil fashion itu karena aku udah terpapar sama batik dari kecil Kak. Jadi sebetulnya kayak aku ngeliat batik itu kayak ih ini keren banget nih kalau dibikin baju, let's say baju kawinan, baju sutra apalah gitu, kayak bisa banget jadi haute couture gitu. Aku ngeliatnya gitu. Dulu kan mindsetnya haute couture aja Kak. Nggak ready to wear. Karena udah sekolah juga Maunya sih. mau. Jadi sebenarnya mindsetnya adalah pengen menciptakan sebuah karya ya, belum jualan. Belum gitu. jualan, idealis banget. Iya. Jadi mungkin karena idealis juga tuh kadang-kadang agak susah buat bukan susah ya, maksudnya agak lebih lama buat cuan gitu. Oke. Ya nggak sih? Ya itu sering dikeluhkan sama seniman-seniman ya dan desainer-desainer ya. Iya, jadi kayak mengimbangkan how to balance idealisme dan bisnis. Mungkin kayak bisnisnya itu aku mesti banyak belajar gitu sambil jalan, karena kan kalau Esmod tahu sendiri, kalau Esmod kan lebih kita diajarkan walaupun kita ada kelas marketing kan dan lain sebagainya gitu. Tapi memang anak-anak Esmod tuh biasanya anak-anak yang idealis dengan konsep desain. Kayak gitu, aku ngeliatnya kayak gitu sih. Gitu. Maksudnya Nah terus kan terpapar nih sama batik itu. iya, jadi once aku mau masuk ke dunia fashion itu misinya adalah gimana cara bikin batik biar bisa go internasional. Oke. Dan koleksi yang pertama yang dikeluarkan adalah Koleksi pertama lupa. maksudnya baju atau scarf? Oh, baju. Baju. Scarfnya aku baru banget Kak, jadi 2019 atau 20 gitu, waktu Jadi pandemi aku baru ngeluarin scarf. Terpapar sama batik itu karena apa? Karena orang tua? Karena iya, aku lahir dan besar di Pekalongan Kak. Oh ya. Jadi benar-benar kayak dari kecil tuh udah ngeliat kalau di Pekalongan tuh, kalau ngeliat orang pulang sekolah ngeliat orang bawa beca tuh, bahkan banyak beca di Pekalongan ya. Jadi Saat itu sekarang banyak sekarang masih. Jadi bawa bal-balan kain gitu dari pabrik dibawa ke tempat tukang jahit. Jadi ya view-nya gitu-gitu aja gitu. Mama sama papa juga di bisnis ya? Di bisnis batik. Oke. Jadi sebenarnya tuh aku generasi ketiga. Oke. Sebetulnya tuh kakek tuh guru sebetulnya, guru ngaji. Guru dan walaupun guru dia punya bisnis dagang lah. Dagangnya itu dia bikin batik, sarung batik yang diekspor. Oke. Which is kita nggak bisa pakai. Jadi kayak yang Hanya bener-bener buat ekspor semua. ya dia nggak Dikirim semua. dikirim semua, kirim ke Singapura, kirim ke Thailand, ke Saudi gitu. Jadi benar-benar buat market sana aja gitu. Nah, bapak aku anak akuntansi sebetulnya dan tadinya nggak di batik. Tapi ibu aku mungkin kayak jiwa seninya agak lumayan tinggi nih, si mamah nih gitu. Walaupun bukan desainer tapi dia kayak punya taste-nya oke gitu, bagus. Jadi once nikah sama bapak aku, dia mengolah gimana Pas caranya. banget dong, satu yang idealisme, senangnya desain, satu senangnya jualan, anak akuntansi ya. Anak akuntansi seneng itu. Seneng itu, ntar beli bahan segini nih cuannya berana nih gitu. Dia tuh balance banget ya. Iya, terus sekarang Hanan akhirnya lebih kemana nih? Lebih ke jagung itu apa lebih ke desain lah ya? Aku desain mungkin ya, cuman aku tuh suka angka sebetulnya, Jadi suka ngitung-ngitung juga. suka ngitung. Oke, balik lagi ke tentang idealisme, banyak batik-batik nih. Terus akhirnya ketemulah customer satu nih mau minta dibikinin buat pernikahannya gitu. Itu juga udah langsung ada batik-batiknya, cap-capnya. Kayak kalau produk aku tuh banyaknya batik. Tapi kalau customer kan ada yang buat wedding, buat apa itu kan kadang-kadang nggak pakai batik kan Kak. Sorry. Kayak lebih banyak pakai bahan-bahan tile, bahan-bahan brokat gitu-gitu. Jadi nggak ada masalah sih, maksudnya any kind of fabric. Nah, sambil berjalannya kan progressing kan, brand itu kayak nggak bisa kayak Langsung terkenal ini gitu. iya. Terus maksud aku kayak yang tadinya cuma batik misalnya, let's say katakan tadinya cuma batik, ya sekarang udah mulai kayak Hanannya sendiri tuh udah mulai kayak mencoba bahan-bahan yang lain juga. Jadi kalau kita ngeliat brand Hanan, kayak sekarang mungkin orang nggak terlalu. Aku juga tidak mengasosiasi Hanan dengan batik sih. Jadi lebih banyak tuh Hanan itu ya itu baju-baju Itu yang goalsnya sih sebetulnya. oh ya, jadi mau transisi. Jadi mau lebih inklusif. Kalau aku bilang sama tim tuh kita mau lebih inklusif ya, nggak cuma baju kondangan doang. Jangan Hanan kondangan nih gitu, jangan gitu. Kayak baju aku pakai hari ini kayak produk aku juga bahannya kan kayak scuba gitu.
terus bikin scarf juga. Scarfnya aku batik sih sebetulnya nih. Sambil dilihatin loh, boleh loh. Ini aku baru tadi pas begitu pegang, loh ini batik. Ini batik kan, ini sampel. Sampel yang ternyata ininya ditulis sendiri ya. Ini tulis, ini cap. Terus kita warnain. Kebayang nggak ini ditulis sendiri, berarti ada orang yang ngerjain, gambarin satu-satu tiap scarf. Iya. That's why kalau batik nih walaupun dicap, dia nggak bisa, garisnya nggak bisa Benar, lurus ha-ha. kan. Tapi print juga ada kan? Sempat bikin juga kan? Aku print, enggak sih. Nggak ada, hampir nggak ada. Jadi semuanya dicap gitu, dan ini pasti karena terpapar dari orang tua ya, karena cap, dan dari Pekalongan banyak yang dicap ya. Ini satu-satu dijual berapa nih? Ini kita kalau scarf itu sekitar 490-an 490. sutra. Wah. Gitu. Dan ini warnanya satu-satu Kak, pakai kuas. Merah, Iya. merah, hijau-hijau. Ya ini pasti dalam rangka Palestine, ini juga support Palestine Dalam juga. rangka dalam rangka Palestine kita coba bikin gitu. Aku Langsung tarik nafas ya kalau ngomongin Palestine. iya tarik nafas, plus aku juga tarik nafas ini ngerjainnya satu-satu gitu, tapi dijualnya masih kataku quite affordable untuk dikerjain satu-satu karena itu satu kain dikerjain sama satu orang gitu. Iya. Berarti Affordable karena kita juga ngelihat pasar juga sih kan. Maksudnya kayak nggak bisa kita ngambil margin terlalu tinggi misalnya untuk Satu scarf satu gitu. scarf gitu. oke, ini di packagingnya di apa, dibungkus pakai box, Pakai box. soft box, Pakai hard box. hard box. Oke. Udah dijual kapan? Dijual. Ini belum dijual guys. Nanti pas ini tayang udah dijual nih. Ini kapan? Tapi akan dijual soon ya. Iya, cuman emang agak lama sih kayak Aku tuh happy banget ya Kak, maksudnya sama temen-temen desainer, temen-temen brand gitu yang jual scarf untuk Palestine tuh kayak dari bottom of my heart kayak yuk laku abis gitu, Iya, benernya, yuk semua iya gerakin kan, ini ya, iya. gitu. Dan aku tuh mencoba untuk kayak gitu, tapi ternyata agak lebih lama karena prosesnya batik kan. Ya. Jadi Nanti bisa didapetin di mana aja? didapetinnya di website Hanan di hanan.com. Terus kita ada di Tokopedia juga. Terus Hanan Official. Terus di butik. Di butik. Oke, balik lagi kita ngomongin tentang brand yang transisi dari mulai brand yang dikenal dengan custom order, udah gitu brand yang kayaknya bajunya baju kondangan aja deh baru pakai Hanan gitu. Tapi kalau sehari-hari kayak kesannya nanti dulu gitu. Hanan tuh bajunya baju-baju special occasion gitu. Tapi sekarang mulai dikit-dikit mulai banyak baju-baju yang ready to wear. Aku juga ngelihat Hanan makin sering ada di acara-acara ya. oh ya. Dan kolaborasi ya. Sering diundang nih. Iya dong, biar lebih sering kelihatan ya, terekspos. Terus sekarang udah mulai transisi ikutan Fashion Week gitu. Walaupun sebenarnya Fashion Week-nya dari zaman dulu ya, dari zaman sama Jehan sama Ria gitu. Tapi Iya, dulu aku bahkan 2008 kalau nggak salah, 2009 Jogja Fashion Week. Jogja Fashion Week. Tapi kayak bener nggak? Baru mulai aktif dan seringnya tuh 3 tahun belakang ini Fashion Week diajakin Wardah. Enggak juga sih. Enggak ya? Enggak juga, mungkin karena kolaborasi ya, Ya. kolaborasi dengan beauty brand kayak Wardah gitu, mungkin lebih terekspos, ya nggak sih Oke. Kak? Jadi sebenarnya tuh udah dari sebelum itu. Udah dari sebelumnya, cuman mungkin karena Tapi Fashion Week itu awal mula, oke deh aku mau ikutan Fashion Week. Apakah karena bergabung dengan asosiasi atau karena ya memang karena idealismenya berangkat dari sekolah fashion. Jadi sekolah harus fashion. jadi harus fashion. Mau jadi desainer Maunya gitu, jadi- desainer gitu kan Jadi ceritanya. maunya ada ikutan Karyanya, fashion iya show. karyanya ditampilkan di runway gitu, maunya kayak gitu. Tapi lebih aktif gak sekarang Untuk apa nih? untuk fashion show? Fashion show sebetulnya aktif dari dulu aktif, cuman mungkin alhamdulillah sekarang opportunity-nya tuh lebih banyak gitu, lebih mungkin karena baik lagi aku kolaborasi alhamdulillah dari 2012 apa 2016 gitu aku udah collab sama Wardah kan, maksudnya beberapa kali disupport ya disupport sama Wardah, terus Insta Perfect gitu, kayak alhamdulillah gitu. Jadi exposure-nya mungkin yang lebih membantu orang melihat oh ini ada brand Hanan nih gitu. Terus alhamdulillah tahun 2000 ini 2000 berapa nih? 23 ya. 2023 tuh bagi kita nih tahun kolaborasi. Jadi mungkin Hanan tuh salah satu brand yang telat ikut kolaborasi ya dengan brand lain, Ya, bukan dengan iya dibandingin sama teman-teman. Maksudnya kayak Uni, Ria sama kami kan udah sering lah sama Button Scarf gitu. Nah, karena mungkin kayak akunya agak susah gitu. Kenapa sih? Mengakui sih. Jadi sebenarnya ajakan dan ide itu udah ada dari dulu. Cuma udah beberapa kali diajak. 2023. Iya, udah ada yang ngajak sebelumnya. Cuman kayak akunya mungkin agak susah akunya. Apa yang bikin susah?
Kayak ketakutan idealismenya ini atau kayak Ya mungkin idealisme satu, terus dari price range Kak. Price range Hanan kan maksudnya di dunia modeswear, let's say kayak yang bermain di price range Hanan tuh kayak yang, ya menurut kamu gimana? Betul. Ya kan? Betul. Tapi kan karena berangkatnya dari brand designer. Iya, mungkin karena dari brand designer tuh agak Pasti kalau asosiasinya brand designer jadinya mahal. Pasti baju kalau custom itu harganya berapa tuh range-nya? Kalau baju range-nya. nikahan aja pasti di 5 juta ke atas kan. Kalau baju pernikahan sampai 20 gitu. 100. Ya mulai 50. Oke. Kalau bridesmaid Jangan berapa? gitu dong Kak. Kalau bridesmaid berapa? Bridesmaid tergantung budget, berapa budgetnya aku bisa bikinin shop. Enggak, berapa budgetnya dulu kan? Kalau misalnya budgetnya 200.000 kan nggak mungkin Enggak. kan? Gitu. Kalau bridesmaid yang ke berapa? Bridesmaid tuh biasanya di angka mulai 7 jutaan gitu 7 lah. sampai 7 sampai tak terhingga. sampai tak terhingga, tergantung Enggak, berapa banyak ya. payetnya gitu Let's ya. say, iya, maksudnya tergantung. Aku tuh selalu gini, balik lagi, aku punya standar segini gitu. Kita mulai di angka segini ya. Cuma balik lagi kayak misalnya dirimu Kak ke tempat aku bilang, oke kalau mau bikin baju kayak gini, budgetnya 5 juta ya, let's say 5 juta gitu. Tapi balik lagi, kamu mau kualitas bahan yang seperti apa, terus kualitas, maksudnya payetnya, detailnya sebanyak apa gitu. Maksudnya kalau biasanya customer yang nentuin budget, oke aku mau jangan lebih dari 12 juta ya, nah jangan lebih dari 15 juta ya, itu kayak oke, aku bikinin sesuai sama yang mereka mau. Dan karena custom tuh prosesnya lebih lama aja sih, Dan kayak pasti kan lebih eksklusif. satu lebih eksklusif, terus kayak iya lebih eksklusif dan lebih lama, maksudnya kayak pasti dari akunya sendiri tuh lebih memakan waktu. Aku tuh kalau misalnya buat custom order aja tuh bisa 3 kali fitting. Jadi aku bertemu dengan klien tuh sampai 3 kali untuk fittingnya, di luar menggambar sketching untuk konsultasi gitu. Jadi kalau untuk baju pernikahan memang budgetnya 50 ke atas. Start from 50. Start 50. Dan itu prosesnya minimal berapa? 6 bulan. Ya, biasanya tuh kita buat rent. Rent ini Kak, rent perdana. Oh, perdana. Oh iya. Apa sih namanya? Tangannya kok dingin banget sih? Ditanya angka aku langsung dingin. Terus aku langsung gak enak hati, ini salah. Yang namanya juga baju nikahan ya, maklum aku nikahnya udah lama juga. Nikahnya udah lama jadi lupa. Jadi baju nikahan, oh ya juga ya. Nikahnya udah lama, baju nikahan segitu ya. Terus ya ada, ya terus dari verbal lah, ya boleh. Bridesmaid bajunya di angka 7 jutaan. Tiba-tiba ya pasti ya transisi dari ngejual baju yang harganya satu baju 7 jutaan terus tiba-tiba bikin kerudung harganya 400.000 gitu. Faktor apa aja sih yang jadi pertimbangan? Apakah biasanya nih brand kan suka bikin second brand gitu? Aku bukan second brand sih, lebih ke sebenarnya aku ada punya second brand, cuman ntar kita ngobrolin itu. Ada lagi masih godok. Kita lebih bilangnya nih line sih, maksudnya kayak ada Hanan, terus ada Hanan ready to wear. Jadi yang sekarang banyak ada di Instagram, yang kayak kita banyak pasarkan itu sebetulnya ready to wear. Jadi dan ready to wear Hanan tuh mulai dari 2 juta sampai 8 jutaan ya. Dan selain ready to wear kita punya couture, kita masih nyebutnya couture sih karena memang kita buatnya hanya satu, kalau kamu mau baru aku buatin lagi. Dan sebetulnya couture itu kita masih aktif di Fashion Week. Kayak kemarin aku tuh ke Paris bareng Into Motion, kita bawa koleksi couture dan kita menggabungkan antara batik dengan tenun. Jadi aku mulai nih kayak oke, bahan Indonesia apa lagi yang bisa kita olah lagi. Dulu waktu aku bawa batik kan alhamdulillah dari awal impiannya kan batik go internasional, which is alhamdulillah udah ada beberapa customer walaupun masih retail ya, bukan B2B, maksudnya kayak di Dubai, kayak ada di Amerika gitu, beli kita retail, selling retail gitu. Dan di 2018 tuh alhamdulillah kayak kita tuh terpilih sama salah satu museum di San Francisco, di The Young Museum itu, menjadi salah satu desainer yang karyanya ditampilkan di situ. Kita tuh ada 6 desainer dari Indonesia. Jadi ada Hanan, ada Dian Pelangi, ada 18 kalau nggak salah ya. Hanan, Dian Pelangi. Ada Om Itang Yunas, terus sama siapa Rani Hatta kalau nggak salah koleksinya ada. Jadi waktu itu tuh ada
kurator dari museum tersebut. Yang museum dia membuat namanya Muslim Fashion Exhibition kalau nggak salah. Kayaknya aku tahu deh kuratornya kemarin datang ke sini. Iya kan, Yang ketemu sempat nggak? makan sama temu Iya, di rumah Dian. di rumah Dian ya. Aku Ini yang kok aku nggak datang sih? Aku yang semalam sebelumnya sama Iya, Putri. iya. Dia profesor kan. Iya, profesor. Nah, si profesor itu tuh salah satu ininya, Karena dia pembinanya, bikin buku. advisernya gitu loh buat si museum ini. Nah, kuratornya namanya Jill waktu itu. Jadi Jill tuh sempet ke Indonesia, dia datang ke beberapa butik gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu datang ke butik Hanan kan, 2000 ya. Jadi kayak aku tuh masih benar-benar banyak, maksudnya masih kalau koleksi couture tuh masih ya 40% tuh masih couture dibandingkan ready to wear-nya gitu. Kalau sekarang memang banyakan ready to wear kan. Dan dia tuh happy banget sama batik kita, Kak. Jadi kayak aku tuh kan ngolah batik supaya lebih kontemporer. Artinya nggak hanya orang kita doang yang pakai, tapi orang-orang luar tuh ngeliat batik tuh sebagai apa ya? Walaupun dia nggak ngerti ini filosofinya apa, ceritanya apa. Pokok pertama yang paling penting bikin dia jatuh cinta dulu sama look-nya. Oke. Setelah looknya baru nanti dia cari tahu gitu ya. Jadi dia dengan segala proses yang dilalui, fashion show dan juga fashion exhibition lah di luar gitu. Setahun tuh ada ditargetin nggak sih? Kita tuh harus ikutan ada fashion week sekian gitu, karena ya mungkin marketing yang paling pas buat brand seperti Hanan itu adalah fashion week gitu. Fashion week itu mungkin aku ngeliatnya lebih ke ini sih, satu eksistensi pasti kan, awareness Kak. Terus treatment buat customer sebetulnya. Sebenarnya Iya, maksudnya mereka happy gitu nggak sih buat ngeliat apa lagi nih, ada apa lagi nih. Walaupun customer lama itu treatmentnya akan lebih dalam lagi. Maksudnya kayak aku tuh, kayak Hanan tuh ada home service Kak. apa tuh? Jadi kalau misalnya, aku mau beli baju nih, misalnya dirimu, nah ada baju apa gitu, bawain dong ke rumah. Jadi kayak tim aku bawain kayak satu koper gitu. Kamu cobain di rumah kamu. Jadi ada beberapa customer Hanan emang kayak, Aku ngalamin tuh beberapa brand, tapi karena kenal sama ownernya. kamu gak kenal sama aku ya? Ya bukan, maksudnya berarti customernya harus ya berarti entry point-nya harus kenal dulu sama Hanan kan? Iya. Karena aku bisa digituin begitu aku kenal desainernya. Satu Kalau- itu. Terus Terus kalau ada orang baru kayak halo, bisa. bisa. Cuman ya mungkin base-nya biasanya dia udah sering beli gitu. Oke. Jadi ya kita kan nggak Nggak kenal kan awalnya dari customer iya, dulu, tapi awalnya karena dari pernah customer. beli terus udah gitu jadi ada Iya. home service itu. Iya. Berapa baju yang dibawa biasanya? Tergantung 10 sampai 15 sih biasanya. Jadi mungkin mereka suka ada yang di Instagram atau di mana aku mau ini gitu. Jadi CS-nya ada berapa tuh? Itu pertanyaan aku kalau jualan. Hanan tuh timnya kompak banget loh. Maksudnya kayak compact banget, kecil. Nggak sebesar yang Jadi berapa kamu CS-nya? pikirkan. CS kita tuh cuma ada 4 ya? 4 ya? 4 tapi pasti itu harus product knowledge. Oke. Iya. Tampilan harus representatif. Udah gitu dia pasti Bisa. penggunaan bahasa, komunikasi harus baik gitu ya. Bisa advising customer. Bisa Jadi advising. kayak kadang-kadang Melek fashion. like fashion, ngukur harus bisa lah. Ukur juga harus bisa. Ngukur, mermak. Oh, ngukur per mark, oke. Jadi untuk market audience premium, aku bisa bilang gitu ya, market audience premium untuk home service-nya, kebutuhannya itu sih udah kayak lulusan D3 sekolah. Lulusan tim Hanan. Lulusan tim Hanan. Pertama, harus yang ramah senyuman, harus representatif alias bersih, terus pinter dandan, harus bisa ngasih saran. Udah gitu, mesti sabar-sabar. Sabar, Masya Allah. Oh, sabar-sabar, mesti tahu ngukur. Ya, Apalagi- standarnya pasti harus bisa ngukur. Standar harus bisa Terus ngukur. knowledge produk, knowledge material sih biasanya. Jadi kadang-kadang tuh customer misalnya nggak sempat ketemu aku, ketemunya asisten aku kan biasanya nanya footingnya misalnya kalau lebih tipis apa, biar nggak kelihatan gemuk apa. Kayak pertanyaan selalu kayak biar nggak gemuk gimana gitu. Itu aja tadi opening gitu loh. Aku udah kelihatan kurus iya. belum. Maaf ya. Jadi ya itu product knowledge dan sebenarnya ya pengetahuan akan fabric juga penting ya. Jadi bahkan ada kayak customer dari luar pulau juga, Kak boleh nggak ngukurnya di rumah aku. Jadi customer CS aku terbang naik pesawat. Luar biasa. Kayak apa yang nggak bisa? Demi customer Ya mungkin karena ini sih aku lebih kayak nge-treat customer tuh seperti
gimana aku mau di-treat gitu loh Kak. Oke, Ya nggak sih? Dan ini sebuah apresiasi juga ya, karena Iya, mereka dan aku nggak bilang kita udah sempurna ya, pasti banyak kurangnya. Cuma maksud aku selalu menekankan ke teman-teman di tim kayak yuk punya mental harus bisa ya gitu. Maksudnya mentalnya kayak ini nggak bisa, aku nggak mau dibilang jangan bilang nggak bisa dulu kalau belum dicoba gitu. Jadi kayak kalau customer minta sesuatu coba yuk, misalnya bahannya, let's say kayak barangnya udah nggak ada, udah sold out. Kalau misalnya ready to wear kan ya udah habis gitu. Tapi kayak dia tuh harus bisa ngecek ke gudang masih ada material nggak, bisa dibuatin lagi nggak gitu. Jadi jadi kayak aku tuh sebisa mungkin kayak nggak mau ngecewain customer. Iya, kayak dari Customer is the king lah. bukan is a friend. Is a friend, oke. Ya, jadi kayak lebih deket lagi gitu. Kayak maunya apa gitu. Jadi lebih apa sih? Lebih dekat lagi hubungannya. Lebih dekat walaupun banyak mungkin karena sekarang tadi kayak Kak Hana bilang kan udah semakin banyak customer, mungkin aku nggak bisa kenal semua kan. Makanya aku bilang sama anak-anak coba maksudnya kalau ada customer tanya aja, maksudnya bisa basa-basi gitu. Let's say kayak dari mana Kak, maksudnya biar bisa tahu nih kayak backgroundnya orang nih gimana sih, yang dari situ kan kita bisa tahu nih mereka maunya kayak gimana gitu. Oke. Rata-rata lulusan apa sih sekolahnya? Misalnya lulusan sekolah desain SMK juga? biasanya. SMK. Iya, SMK, ada yang SMA juga, ada anak akuntansi juga. Jadi nggak tergantung juga sih, lebih kayak apa ya namanya, gimana dia bisa bawa ini dirinya dia juga Ini gitu. orang-orang ya si frontman-nya ini nih, Frontliner, yang frontlinernya ini di interview langsung nggak sih sama Hanan? Iya, karena kan aku timnya dikit doang. Berapa sih dikit? Paling Dikit. 50, 100 gitu. Nggak nyampe 100. Mungkin kalau misalnya sama vendor-vendor produksi ya gitu. Cuman kalau misalnya tim aku tuh di kantor tuh kita cuman berberapa ya, di bawah tuh kayak ber-6 atau ber-8 gitu. Kantor ini ya, kantor aku. Maksudnya kantor HQ lah bisa dibilang, maksudnya kayak kita nyebutnya Head office gitu. head ya? office ya. Kita Bukan nyebutnya di butik ya? bukan di butik. Jadi kita nyebutnya sample room. Di Jakarta tuh kita punya sample room. Jadi di sample room itu di mana semua keajaiban terjadi. Where the magic begins. Where the miracle happen, guys. Where miracle happen. Nah, di situ kumpul tim. Jadi Ada desainer pasti. desainer, sebetulnya tuh aku desainernya. Masih ada tim loh. Enggak, sekarang. Semua gambar masih kita Hanan ngerjain. baru mau cari Baru tahun mau ini. cari. Tahun ini tuh kita udah mulai nyortir. Akunya susah, Kak. Akunya agak ribet. Kayak Kamu ribet gitu ya? nggak, maksud aku tuh kayak Susah mengorbankan idealisme gitu. iya, maksud aku kan kadang-kadang tuh aku tuh terima internship, anak-anak internship tuh kita terima hampir tiap tahun. Cuman abis pandemi ini belakangan kita udah belum terima lagi. Cuma sebelum pandemi itu kita paling nggak setahun kita terima 1 sampai 2 anak gitu. Dan kan maksudnya kayak ini brand udah punya DNA brand kan. Untuk desainer atau orang lain masuk itu kayak dia harus ngerti banget nih. Ya mungkin kayak aku waktu buat ngajarinnya untuk kayak brainstormingnya tuh masih belum nemu yang cocok. Belum nemu yang cocok. Terus mungkin kayak Hanan tuh kayak baby yang kayak lagi dipegangin terus kayak bisa nggak nih kayak ada jus baru bisa. Jadi belum siap ngasih ternyata. Jadi ternyata belum siap berbagi ya. Kalau urusan desain belum siap berbagi. Nah, cuman selain maksudnya kalau kita ngomongin tim desain maksudnya kayak desainer kita nggak ada, tapi ada desainer pattern ada. Kayak kita punya pengrajin batik yang emang menggambar desain. Cuman kalau kayak cutting itu masih aku pegang sendiri. Orang pola ada dong, ada. Aku tuh lebih ke cutting, jadi makanya aku bilang sample room itu, di sample room tuh aku aktifnya justru di sample room, bukan di butik atau di mana gitu. Hari-hari itu ya udah aku bikin sampel, kayak develop produk baru, develop material baru, semuanya di situ. Nah dari situ baru kita kasih ke vendor-vendor, ada vendor buat produksi atau apa gitu. Head marketing siapa tuh? Head marketing. Biasanya orang produksi itu agak musuhan sama head marketing karena marketing and sales itu biasanya kan yang dipikirin cuan. Iya, tapi nggak juga sih. Karena mungkin balik lagi tadi aku kan berangkatnya dari custom order. Jadi si head marketing tuh harus bisa, oke nih mau murah, tapi emang mau dibeli sama yang customer kamu pasti gitu. Maksudnya kayak antara kualitas kita kan nggak bisa ngorbanin gitu kan Kak. Jadi si marketing aku tuh harus tahu kayak
customer Hanan tuh kayak gimana sih gitu. Jadi antara harga sama produk nih yang lebih berat tuh yang mana sih gitu. Oke, customer Hanan itu yang mana sih? Yang mana sih? Yang mana sih Kak? Apakah benar customer Hanan itu equal dengan customer jamaah? Enggak juga. Enggak juga. Enggak. Enggak sih, enggak juga. Tapi Justru untuk memperluas ke audiens itu gimana? tapi alhamdulillah maksudnya kayak that's point plus buat aku ya kalau dibilang kayak gitu ya, maksudnya berarti di market itu Hanan hadir gitu ya kan, alhamdulillah gitu. Maksudnya Udah top of mind lah ya untuk di audiens tertentu ya gitu ya. di audiens tertentu. Nah tapi kan kita nggak hanya mau di satu audiens doang kan Kak, kita mau merambah ke audiens lain gitu. Jadi kadang-kadang tuh apa ya, kayak aku lebih mengurangi mungkin muka aku nih. Nyari partner atau kolaborasi sama yang mukanya lebih Asian look gitu. Oriental gitu ya. Iya, jadi mungkin kayak influencer yang kerja sama-sama kita itu kan nggak, ya aku udah begini ya gitu. Maksudnya yang lebih bisa representatif dari customer yang lain gitu. Apakah ini akan dibuka sebuah kolaborasi dengan brand yang Udah dong. Aku selain sama Nada? Nada udah, terus sama Benang Jarum udah. Iya, Modernity Group sebenarnya. Iya betul. Terus apa lagi nih? Sebetulnya ada lagi satu brand, cuman masih digodok, jadi belum ya bukan brand desain, bukan brand modest bahkan. Jadi kita lagi coba lagi PDKT. Adaptasi dulu, Adaptasi PDKT dulu. benar. Iya, gitu. Oke, jadi ini sebenarnya lagi pelan-pelan memperluas audiens. Iya, tapi customer base aku kalau aku lihat dari laporan gitu, Mana itu? jamaahnya nggak, ya paling 30% kayaknya. Oh iya, jemaahnya 30%. Iya, cuma mungkin karena muka gue sih. Makanya nih langsung dikonfront. Aduh, pas mau kirim pertanyaan, enak gak ya nih nanyanya ya kalau audiens kanan itu jamaah semua. Ternyata enak-enak aja nanyanya. Ternyata cuma 30%. Iya. 70-nya 70 ya. ternyata maksudnya luar Jawa gitu. Iya, di Banjar kita banyak banget. Banjar. Nah, aku tuh baru dapat customer Banjar itu surprisingly waktu pandemi, Kak. Oh, karena online. Karena Gede. online, iya. Di sana nggak ada Sering COVID banget kayaknya. soalnya OOTD. Coba. Bikin video OOTD sering banget Aku ya? Iya, iya. Kayak lagi jalan mana gitu kan OOTD-in Iya, gitu. iya. Dituntut sama Tim. Jadi ternyata audiens yang kanan paling banyak di mana? audiens sana sebenarnya Jakarta paling banyak pasti. Jakarta, terus mana lagi? Sumatera, itu bocoran. Sumatera, Kalimantan. Gitu. Ya kurang lebih sama-sama modest brand lainnya sepertinya. Ya nggak sih? Beda-beda. Katanya kalau misalnya yang lebih mewah dan megah katanya Makassar. Makassar Terus. itu kita ada jualan, cuman kita belum ada reseller. Nah, kalau yang mau jadi reseller bisa coba hubungin ke kita ya. Oke. Makassar belum ada nih. Pertanyaan selanjutnya. Jadi Hanan itu selain butik yang tadi mana Cipete ya? Cipete. Nah, selain di Cipete ada di mana lagi dan sistem kerjasamanya gimana? Kayak partnership, buka toko di sana gitu. Karena kan semuanya masih didesain sendiri, kebanyakan custom order gitu. Atau Enggak semua custom order. ya 60%-nya tadi udah mulai ready to wear ya, Sekarang 70. udah 80% Udah RTW sih. Apakah kalau mau collab itu bentuknya reseller atau partnership? Sekarang kita masih condong ke reseller sih, Kak. Jadi kalau misalnya kayak franchising belum ada. Oke. Belum ada. Maksudnya kayak kita harus lebih dalam lagi. Maksudnya kayak kesiapan brand, aku tahu diri lah kesiapan brand untuk Produk berarti ya. ya produk tuh gimana. Terus kan mungkin kayak kita tuh masih ngasih treatment buat permak tuh sebetulnya masih ada banget. Maksudnya kayak kalau ada customer kepanjangan lengannya, kepanjangan dressnya itu kita masih ada treatment itu. Nah biasanya reseller kita yang kayak di Banjar itu mereka juga punya penjahit. Jadi mereka beli produk kita sama nih. Jadi Bisa dijahitnya punya partner di sana berarti. customer jenis customernya sama yang di Jakarta tuh kurang lebih sama gitu loh Kak. Maksudnya treatmentnya kurang lebih sama. Jadi reseller kita pun yang di Banjar gitu, dia audiensnya ya kalau misalnya kepanjangan mereka ada penjahit gitu yang buat permakin bajunya gitu. Itu dapetin penjahitnya dari mana? Mereka sendiri, Oh, mereka sendiri punya. Oke.
Gitu. Terus kita balik lagi pengen ngebahas nih, ada yang bilang kalau Fashion Week di luar itu ya cuman buat audiens di sini gitu, tapi nggak buat audiens di sana gitu. Buat Hanan sendiri gimana? Nah, kalau satu kali ya iyalah. Kalau Kalau cuman let's say kayak kita cuma satu kali, dua kali Show. ke satu negara, ya pastilah Kak. Maksudnya satu pasti impact yang terlihat paling cepat itu ya pasti di negara kita sendiri. Karena audiensnya udah ada dong, mereka udah kenal sama kita gitu. Nah, audiens di sana kan baru, kayak kita masuk ke satu tempat, mereka belum kenal kita siapa gitu. Nah, tapi ada yang memang goalnya cuma buat di sini doang. Tapi kalau goalnya Hanan mau ada di sana juga? Iyalah. Oh, oke. Nggak, maksud aku satu branding pasti. That's why kenapa nih Hanan tuh kalau misalnya fashion show kayak kita tuh berapa kali ke Middle East, ke Dubai. Itu bukan, maksudnya kayak kita tuh ya kalau Kak Hana lihat kayak di Instagram atau apa, mungkin karena itu juga ya dibilang Jawa. Lagi-lagi. Cuman Satu selera mungkin ya. satu selera mungkin. Ya, terus Aku tuh beberapa kali show, pasti pertama opportunity dulu, waktu itu diajakin ke Qatar. Oke, lihat audiensnya Qatar, oh mereka suka sama baju kita. Dan mereka tuh nggak tahu kita tuh brand Indonesia loh. Walaupun kayak aku bawa batik, dia tuh nggak tahu tuh brand Indonesia. Ini kurang Indonesia mukanya. Iya, mungkin. Mungkin juga. terus tapi kan di situ jadinya tahu. Produknya batik banget. Tadi saya udah mengalihkan perhatian lah ya, si produk batik itu udah bikin mereka tertarik. Satu tertarik. Terus kemudian dari situ aku ngeliat, oh bisa nih kayaknya aku ngolah pasar ini gitu kan. That's why begitu ada kesempatan buat ke Arab Fashion Week di Dubai, itu aku ambil lagi. Beberapa kali lah, kita tuh Arab Fashion Week kalau nggak salah 2 kali, terus ada show apa lagi di Dubai, Modest Fashion Week kalau nggak salah. Waktu itu support sama Wardah juga. Jadi happy gitu waktu buat ke Middle East, karena kalau cuma 1-2 kali nggak kenal Kak. Tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi memang mesti bertahun-tahun. Iya, konsistensi, bukan bertahun-tahun sih, artinya konsistensinya ada gitu, kayak ada terus di sana gitu. Nah, baru di tahun ke berapa ya? 2000 ini nih, 2023 tuh aku awal tahun baru ke sana. Baru ke Paris kemarin. Maret aku ke Dubai, Paris aku baru 1 kali Kak. Bulan September ya. September ke Dubai Paris. itu sama siapa? Ke Dubai aku sama BI yang tahun ini. Sama Bank Indonesia ke BI, dari Dubai kita ke Paris bareng sama BI lagi. Baru sama Nada ke London. Nah, waktu di Dubai kan aku nih 2023 ke Dubai ya, 2023 awal ke Dubai. 2022 itu aku baru ke Dubai juga di Expo, acara Expo. Yang Oktober akhir itu bukan sih? Bukan, awal tahun Maret. Jadi Maret 22 aku ke Dubai, Maret 23 aku juga ke Dubai. Nah, di Maret 23 aku kan udah punya beberapa customer tuh yang kenalan dari sebelum-sebelumnya. Itu aku undang lagi ke acara yang sama, maksudnya ke acara yang aku punya gitu. Jadi yang patut digarisbawahi, setiap kita bikin bazar, show di luar, collect audiensnya. Oh iya dong, iya pasti, gitu ya. pasti. Jadi biar nanti kalau kesana Temenan di IG. Temenan di IG itu bener ya? Beneran. Jadi kalau misalnya ada customer datang ditanyain, IG-nya apa gitu ya, terus ditanyain di oke. Dia langsung, maksudnya kayak sekarang kayak nggak ada deh, kayaknya tukeran kartu nama. Walaupun naruh nggak kartu nama di meja? Iya naruh, cuman lebih kayak, ini IG aku, di foto aja gitu. Ntar aku DM ya gitu, langsung kayak gitu Kak, lebih. Sebenarnya mau zaman dulu zaman sekarang namanya harus aktif jemput audiens ya, emang harus terus-terusan ya. Kalau enggak ya disalip lagi sama orang. Dan harus, aku yakin kayak semuanya itu personal nggak sih? Ya nggak sih Kak? Kayak kita ketemu gini aja kan personal, maksudnya kayak ngobrol gitu. Kalau misalnya cuman kayak formalitas gitu ya udah kayak say hi, bye-bye, udah selesai gitu kan. Nah semuanya tuh kayak aku kenalan sama mereka, terus aku DM di Instagram, hey aku yang kemarin ketemu di Expo, aku mau ada acara lagi, gini. Oh aku nggak bisa, cuman ibu aku sama temannya datang sama ini gitu. Jadi kayak oke, audiens baru. Itu adalah sebuah kunci. Ternyata semua kalau untuk audiens premium itu ya Hanan harus turun sendiri ya, apalagi pakai nama brand Hanan, dan semua berarti mesti ngerasain rasanya. Aku tambah banyak gitu kok. Iya benar kebayang. Jadi kayak kalau jadi jaga toko, fashion show, bazar, semua Hanan yang harus turun dan nyapain satu-satu, semua tuh di greet sama Hanan sendiri gitu ya. Sekarang ya, tapi hopefully beberapa tahun ke depan sih
Goalsnya udah enggak. Goalsnya udah enggak, tapi maksudnya itu adalah kunci ya untuk di tahun-tahun 10 tahun awal lah ya. Semua tuh harus dipegang sendiri dan semua harus ngerasain ngobrol sama foundernya gitu. Mungkin jadi lebih impact-nya lebih tertanam gitu nggak sih ke customer gitu. Kalau Fashion Week di luar itu kan orang-orang juga selalu nanya nih ke Modestock, biar bisa Fashion Week di luar tuh gimana sih caranya gitu? Apakah harus masuk asosiasi? Apakah harus dapat sponsorship Wardah gitu? Karena itu yang paling sering ngajakin keluar gitu. Arahnya tuh apa dulu sih? Atau enggak ya bergaul aja dulu sama teman-teman brand lain gitu. Sebetulnya semua cara nggak sih Kak? Maksudnya kayak Suka jawaban itu, ya. kita nggak tahu dari pintu mana rezeki datang gitu. Betul. Ya kan kayak aku satu yang maksudnya yang bisa kita lakukan as a brand gitu, how to make good product, satu itu pasti. Kayak brand, setelahnya adalah branding lah. Maksud aku be good at what you're doing aja dulu gitu. Ya nggak sih Kak? Maksud aku juga nggak tahu, kita tiba-tiba waktu aku bikin fashion show, waktu itu aku bikin koleksi namanya Identity di 2017 di JFW. Waktu itu aku JFW bareng sama Mbak Ayu Diandari. Terus tiba-tiba diajakin, koleksi kamu bagus banget nih, pas buat market Qatar. Nah, aku nggak ngerti, tiba-tiba ada yang ngajakin gitu. Ya kayak yang aku bisa buat adalah koleksi gitu kan, produk gitu. Jadi dari situ kayak Datang sendiri. Tapi kalau mau jemput juga bisa, maksudnya dulu aku kerja sama Backcraft sama apa gitu, di kurasi juga ada, proses kurasi gitu-gitu juga ada. Jadi ya balik lagi bisa lolos kurasi dari produk gitu. Jadi mau lewat pintu mana aja, kunci pertama ya dicobain aja dulu semua ya. Karena kadang-kadang kita tuh mau mulai sesuatu pengen langsung tahu pattern atau pengen langsung tahu rumusnya kayak gimana sih, seolah-olah A tambah B pasti jadi C gitu ya. Padahal dalam bisnis tuh ya kita semua pintunya banyak gitu, dan kadang-kadang kesempatan itu juga bisa datang dengan sendirinya ketika produknya itu bisa berbicara ya. Iya betul. Produknya bisa berbicara dan foundernya bisa representatif dari produknya. Agak pressure tuh buat founder-founder. Iya, pressure terberat nih sebagai founder, namanya dipakai buat brand designer, apalagi sekarang brand-brand udah makin banyak gitu ya. Terus kita dapat persaingan kuat juga dari produk-produk luar yang harganya kadang suka nggak masuk akal gitu, produk dari Cina, Korea gitu ya, Thailand gitu, orang pada banyak. Bangkok. Mau titip nggak sih? Mau ditip gak? Udah gitu makin banyak juga sekarang trennya. Belinya di Cina, di Thailand, dari Bangkok, dari gitu relabel. Diganti aja labelnya jadi white labelingnya kita gitu. Dari Hanan sendiri gimana? Melihatnya itu ya udah persaingan pasar sehat. Aku nggak kesana arahnya. Aku lebih suka ngedesain gitu. Oke. Kalau dari segi bisnis ya sah-sah aja ya. Maksudnya kayak semua orang mau cari cuan as long as halal gitu, kayak ya udah gitu. Kalau buat Hanan sendiri, maksudnya aku kan lebih ke, dan aku yakin gini loh Kak, kayak customer tuh semakin hari semakin pinter nggak sih? Kayak dirimu juga tahu ini banyak relabeling apa-apa gitu kan, which is nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya customer tahu dan mereka beli juga nggak apa-apa. Cuma ada beberapa customer yang emang mungkin kayak sekarang tuh kayak aku sendiri ya, sekarang tuh aku lebih aware how I spend my money, lebih conscious gitu loh Kak. Apalagi sekarang kayak ada peristiwa Palestine lalala gitu, pasti kan kayak kita tuh lebih in our own power gitu. Maksudnya kayak kita tuh kadang-kadang ngerasa helpless gitu ya, kok jadi ke Palestine, nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang kita tuh ngerasa helpless, maksudnya kayak kita tuh nggak punya kekuatan buat apapun gitu. Tapi our money is our own power kan. Maksudnya kayak kita tuh punya kekuatan bagaimana kita memutuskan untuk spending our money gitu kan. Dan aku rasa tuh kayak customer tuh udah pinter banget. Kayak kita tuh udah mulai melek. Aware lah ya. Iya, melek sama kayak gitu. Dan maksudnya kayak zaman sekarang kita harus tahu lah, semakin aware lagi kayak kita tuh put our money kemana gitu. Yes. Dan kalau misalnya kita taruh, maksudnya kayak aku ke teman-teman, maksudnya kayak teman-teman yang punya brand atau apa tuh lebih happy gitu buat spending di mereka gitu nggak sih, kayak kita tahu mereka produknya seperti apa,
Terus mungkin mereka punya pengrajin, jadi uang kita tuh dipakai lagi buat komunitas tersebut gitu loh Kak. Jadi kayak lebih happy aja gitu, maksudnya kayak kita beli produk tuh nggak hanya produknya aja, tapi kita building the community-nya juga gitu loh Kak. Dan kita membantu memutarkan ekonomi lokalnya itu ya. Betul. Oke, kalau gitu pertanyaan penutup. Tantangan terbesar dan juga yang harus disiapin ya sebagai brand yang harus selalu tampil gitu. Karena Brand atau as a owner, as a Oke. founder, karena kan harus selalu tampil, namanya aja nama brandnya gitu. Apa yang harus disiapin nih sama teman-teman yang baru ngebangun usaha pakai namanya dia gitu. Iya, pasti satu pressure-nya lebih besar ya, karena pakai namanya sendiri. Dan good attitude sih, maksudnya sikap yang baik gitu, setiap ketemu orang apa gitu. Karena orang tuh mau kerja sama, bukan hanya ngelihat seberapa besar brandnya, tapi kerjasama itu baik lagi personal, siapa di belakang brand itu gitu. Aku suka itu. Terima kasih. Kalau gitu kita menutup sesi ini, semoga berkenan ya dan ternyata terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan nggak ya? Ada pertanyaan? Taruh di Boleh kolom langsung- komen. Ya, kolom komen jangan lupa subscribe ya. Dan boleh langsung ditanya dan di tag Hanan ya. Oke, thank you untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.